Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa, kita minta dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelasnya, Nak Tarmizi, silakan dipimpin doanya. Halo teman-teman, kita berdoa di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam madinah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya, Nak. Ketua kelas sudah memimpin doanya pada hari ini sebelum kita mulai aktivitas belajar. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak melakukan absensi, tolong diperhatikan dulu, bangkunya dirapikan. Kalau masih ada sampah-sampah yang terlihat untuk dibersihkan. Silakan anak-anak dirapikan dulu, dibersihkan dulu sampah-sampahnya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah? Sudah rapi, Pak. Kalau sudah, sekarang Bapak absen ya. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak sekalian? Apakah ada yang tidak masuk? Apa masuk semua? Jan Hardi, Pak, belum masuk, Pak. Kemana? Masih di kantin, Pak. Wah, masih di kantin ya, terlambat ya. Ada lagi yang tidak masuk? Ya. Semua yang lain, Pak. Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah kalau masuk semua ya. Anak-anak Bapak sekalian, untuk melakukan pengamalan profil Pancasila Rahmatan lil Alamin, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya, pada hitungan ketiga kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak sekalian. Selanjutnya untuk pengamalan siswa Rahmatan lil Alamin, mari sama-sama kita membacakan surah ayat pendek agar kita terbiasa mengawali hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu ahad. Sadaqallahul azim. Semoga dengan selalu mengawali hari dengan baca Al-Quran, kita mendapatkan pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, untuk mengawali pelajaran hari ini, masih ada ingatkah pelajaran kita minggu belakang?
Ingat, Pak. Pelajaran kita Iman kepada Iman ya. kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Malaikat. Kita mempelajari tentang iman kepada malaikat. Ada berapa malaikat itu anak-anak? Ada 10. Ada 10, Ada Pak. 10 ya. Malaikat yang wajib kita ketahui. Di Ayat antaranya ini. ada malaikat Ridwan. Apa tugas malaikat Ridwan itu? Menjaga pintu surga, Pak. Menjaga pintu surga. Ya. Ada malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel itu? Mencabut nyawa, Pak. Mencabut nyawa. Alhamdulillah, berarti anak-anak sekalian masih ingat materi yang telah disampaikan oleh Bapak minggu kemarin. Ya. Anak-anak Bapak sekalian, untuk hari ini kita akan membahas Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya. Untuk bahasan bab ini kita ada 2 pembahasan. Untuk yang pertama ini kita akan bahas dulu Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Khusus kepada tajwid, hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, anak-anak Bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 secara tartil, khususnya pada bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Ya. Yang kedua, siswa mampu menulis Quran An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 secara baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu menghafal Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 dengan tartil dan lancar. Yang keempat, siswa mampu menganalisis hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran kita ini. Ya, Pak. Sekarang anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini, Bapak ingin bertanya dulu. Ya, sebagai pertanyaan awal atau pemantik agar kita anak-anak bisa memahami nanti Al-Quran secara seksama. Pertanyaan Bapak yang pertama, adakah yang tahu apa itu pengertian Al-Quran? Ada yang bisa jawab? Ada Pak. Pak, ini Nak Tarmizi apa? Nak Tarmizi, pengertian Al-Quran itu? Pengertian Al-Quran itu Pak, bacaan atau yang dibaca. Bacaan atau yang dibaca. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang tahu, yang bisa menambahkan? Mungkin? Tidak, Pak. Madalena? Cukup ya? Nah, salah satu dari Cukup, arti Al-Quran itu Pak. adalah bacaan yang harus biasa kita baca. Anak-anak Bapak sekalian, mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita baca surah An-Nisa ini dengan secara bersama-sama. Ya, mari kita baca surah An-Nisa ayat 59 ini dengan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu tadi kita sudah membacakan secara bersama-sama. Selanjutnya anak-anak Bapak, ya, sudah kita membacakan secara bersama-sama. Di dalam Al-Quran itu ada hukum bacaan tajwid, ya, hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama ada qalqalah, yang kedua ada alif lam samsiah dan alif lam komariah, yang ketiga ada izhar, yang keempat ada ikhfa, yang kelima ada idgham, yang keenam
Masih banyak lagi Masih bacaan-bacaan tajwid banyak yang lain. Ya, lainnya. khusus untuk pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya, untuk lebih jelasnya, anak-anak Bapak sekalian, silakan tonton video di bawah ini. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita akan belajar contoh bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yuk kita perhatikan. Hukum bacaan alif lam itu ada dua, yaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah itu dibaca lebur. Huruf alif lam syamsiah ada 14. Hafal yang mengandung bacaan alif lam syamsiah. Yaumiddin. Ilahinas. Adapun alif lam qamariyah itu dibaca jelas. Huruf alif lam qamariyah ada 14 juga. Contoh bacaan yang mengandung alif lam qamariyah yaitu Robbil Alamin, Fil Ardi. Adapun surah yang pertama adalah Quran surah An-Nisa ayat 59. Adapun lafal-lafal yang mengandung alif lam syamsiah yaitu pertama, lafal wa atiu rasul. Lafal ini mengandung alif lam syamsiah karena huruf alif lam diikuti salah satu huruf alif lam syamsiah, yaitu huruf ro. Yang kedua, lafal war rasul. Lafal ini mengandung alif lam syamsiah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam syamsiah, yaitu huruf ro. Adapun lafal-lafal yang mengandung alif lam qamariyah, yaitu yang pertama, lafal waulil amri. Lafal ini mengandung alif lam qamariyah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam qamariyah, yaitu huruf alif. Yang kedua, lafal wal yaumil akhir. Lafal ini mengandung dua alif lam qamariyah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam qamariyah, yaitu huruf ya dan alif. Adapun surah yang kedua, yaitu Quran surah An-Nahl ayat 64. Pada surah ini, tidak terdapat lafal yang mengandung alif lam syamsiah. Akan tetapi pada surah ini terdapat lafal yang mengandung alif lam qamariyah, yaitu lafal alaikal kitab. Lafal ini mengandung alif lam qamariyah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu alif lam qamariyah, yaitu huruf kaf. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah? Paham ya? Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bagaimana anak sekalian? Sudah paham dengan materi video tadi? Pak. Sudah, Pak. Paham ya? Ada, Pak. Kalau sudah paham, ya, kita lanjutkan membagi kelompok dan berdiskusi untuk mendiskusikan materi dari video tersebut. Ya, kelompoknya nanti Bapak bagi dua, ya, dua kelompok. Kelompok yang pertama nanti akan mendiskusikan tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah pada surah An-Nisa dan surah An-Nahl. Dan kelompok yang kedua nanti mendiskusikan arti dari surah An-Nisa ayat 59. Ya, LKBD-nya Bapak bagikan, silakan anak-anak kerjakan, berdiskusi secara kelompok. Nanti dikumpulkan lagi, kembalikan dengan Bapak, lalu nanti kita persentasekan lewat kelompoknya masing-masing dengan mewakili salah satu dari teman-temannya. Silakan anak-anak Bapak. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, Sudah. kelompok 1 silakan ya sampaikan persentasenya. Siapa yang mau mewakili? Ya, Pak. Ya, Linda silakan sampaikan persentasenya dari kelompok 1. Ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, alif lam syamsiah dari surat Quran ayat 9, yaitu wa'atiqur rasul wa ilar rasul. Kemudian alif lam qamariyah yang terdapat di surah An-Nisa ayat 59, yaitu wa'awil
wa il yaumil akhir. Dan di surat An-Nahl ayat 64 yaitu alaikal kitab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, betul sekali ya. warahmatullahi Persentase wabarakatuh. dari kelompok 1 yang sudah menyampaikan presentasinya hasil diskusi tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah pada surah An-Nisa dan surah An-Nahl ayat 64. 64. Selanjutnya diskusi dari kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan? Yaitu diskusi Saya, tentang Pak. arti surah An-Nisa ayat 59. Silakan, Mili Oktariani, mewakili kelompok 2. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang arti dari surat An-Nisa ayat 59. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus lagi, Ibu sekali ya, hasil persentase dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kita berikan dulu tepuk tangan, ya, aplaus sebagai penghargaan kepada kelompok yang telah mempresentasikan tugasnya. Ya, anak-anak Bapak, selanjutnya, ya, mari kita simpulkan ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Saya, Anak-anak, Pak. ada ya, silakan Magdalena menyimpulkan materi pembelajaran Baiklah. hari ini. Ya, baiklah, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah dalam membaca Al-Quran terdapat hukum tajwid yang harus diperhatikan. Di antaranya ada bacaan alif lam qamariyah dibaca jelas. Ciri dari alif lam qamariyah di atas alif lam ada tanda sukun. Yang kedua, alif lam samsiah, alif lamnya tidak dibaca. Ciri alif lam samsiah setelah alif lam ada tajwid. Itulah kesimpulannya, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum itulah warahmatullahi ya wabarakatuh. kesimpulan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kita belajar pada hari ini diantaranya yang telah disampaikan oleh kawan kita tadi, Magdalena. Tapi Bapak ingin menguatkan bahwasanya dalam baca Al-Quran itu harus kita perhatikan ya tajwid-tajwid atau kaidah-kaidah tentang kita bagaimana baik dan benar ketika kita membaca Al-Quran ya. Kalian anak-anak Bapak sekalian ya. Anak-anak Bapak sekalian ya. Ini ada lembar refleksi, Bapak bagikan nanti dijawab ya bagaimana refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Apakah baik, apa anak-anak senang ya. Nanti Bapak bagikan, nanti silahkan dijawab, lalu kembalikan lagi kumpulkan dengan Bapak. Silakan anak-anak. Bapak bagikan. Sudah? Kumpulkan lagi dengan Bapak. Sudah, Pak. Dengan Bapak ya. Anak-anak Bapak, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak pengen mengasihkan kerja atau PR untuk kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kumpulkan dengan Bapak. Ya, PR-nya buka buku ya di halaman 15. Itu ada pilihan ganda sama esai. Nanti dikerjakan sebagai evaluasi kalian di rumah. Nanti minggu depan dikumpulkan kembali. Jadi halaman berapa? Halaman 15. 15, Pak. Ya. Itu sebagai tugas kalian. Nah, anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, minggu depan ya kita akan belajar kembali ya tentang materi masih di bagian Al-Quran ini, yaitu kedudukan sunnah terhadap Al-Quran atau kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran. Itu materi untuk kita minggu depan. Ya, itu saja materi kita pada hari ini. Ya, sebelum kita akhiri, sebelum Bapak tutup,
pelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini. Pada ketua kelas, Nak Tarmizi, pimpin. Baiklah teman-teman, kita berdoa. Yang ini tolong menghentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ditutup dengan berdoa, ya pelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.